Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam hari ini kita kembali lagi dengan program Kopi Tama, yaitu Jati Diri Seorang Muslim, yang pertemuan ini edisi ke-13. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah, yang dimana kita ketahui biasanya nih di hari Senin ini banyak pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang menumpuk setelah weekend. Nah, tapi teman-teman Kopi Tama, kakak-kakak Kopi Tama, abang-abang Kopi Tama masih mau meluangkan waktunya untuk bisa memberikan materi di live kesempatan ini. Nah, sebelum kita mulai, saya hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman untuk terus menyaksikan live Kopi Tama di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Insya Allah pemateri akan bergantian dari teman-teman Kopi Tama, dari kakak-kakak Kopi Tama untuk membawakan materinya. Yang insya Allah juga materi tersebut akan terus berlanjut ke materi-materi setelahnya. Misalnya dari A ke B, B ke C. Nah, insya Allah untuk pergantian tema itu tergantung dari berapa lama tema yang telah kita bawakan itu telah habis atau tuntas. Nah, pada malam hari ini yang diberi kesempatan adalah Kak Ibrahim untuk membawakan materi di edisi ke-13, tapi materinya saya kurang tahu nih materinya karena belum dikasih tahu sama Kak Baim nih. Jadi beliau nanti langsung menyampaikan. Jadi itu aja untuk teman-teman. Semoga bisa meluangkan waktunya untuk terus menyaksikan live FB Kopi Tama di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Insya Allah kita akan terus running atau on air program live Kopi Tama ini via FB. Yang insya Allah tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mensyiarkan Islam ke tengah-tengah umat dengan tujuan menjadi sebuah kebaikan bagi kita dan untuk yang menyaksikan juga, sehingga yang menyaksikan bisa tersentuh atau tergerak hatinya untuk gabung bersama Kopi Tama. Ya, walaupun program ini tidak ada niatan untuk rekrutan atau dan sebagainya, tapi diharapkan bagi teman-teman yang menyaksikan live FB Kopi Tama ini bisa bergabung, setidaknya bergabung, entah nanti bergabung untuk dijadikan sebagai narasumber atau bintang tamu, silakan aja di komen FB-nya Kopi Tama atau nanti di DM di IG-nya Kopi Tama. Kita juga menyaksikan upload lagi video-video kita ke YouTube-nya Kopi Tama. Jadi teman-teman di sana bisa melihat lagi. Nah, sebelum saya mulai nih, saya pengen nanya dulu sama Kak Baim nih. Tema kita malam hari ini apa materinya ya?
Ya, tema kita ini bagaimana kita menjadi orang yang beruntung seperti itu, Bang Sandy. Oke, ini cantik ini. Temanya ini cantik banget nih. Kenapa saya bilang cantik? Karena orang yang beruntung itu dilihat dari sudut pandang gimana nih? Ini harus kita simak baik-baik karena bisa jadi ada orang yang beruntung dapat uang 1 juta, tapi justru ada orang yang lainnya itu merasa itu bukan sebuah keberuntungan, tapi sebuah bencana bagi dia. Bagaimana dia bisa menggunakan uang 1 juta itu menjadi hal-hal yang bisa berguna untuk agamanya, keluarganya, anaknya, istrinya, dan sebagainya. Nah, ini menarik, cukup menarik. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana menjadi orang yang sangat-sangat beruntung, itu dilihat dari sudut pandang seperti apa, nanti langsung aja dijelaskan oleh Kak Baim. Karena di sini saya hanya membawakan sebagai MC, bukan membawakan sebagai MC, memang sebagai MC untuk teman-teman Kopi Tama. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita persilakan Kak Baim yang sudah kelihatan tidak sabar ingin menyampaikan materinya. Apakah Kak Baim malam ini adalah orang yang beruntung untuk menyampaikan tema-tema seputar keberuntungan nih? Oke, langsung saja kepada Kak Baim, saya persilakan. Ya, terima kasih Bang Sandy atas waktu dan kesempatannya lagi bisa menjadi salah satu pemateri pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya, teman-teman Kopi Tama yang dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat ya teman-teman semuanya, terutama nikmat kehidupan pada saat hari ini, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa kita bersenda gurau bersama keluarga dan kerabat kita. Dan itu juga kita tidak lupa dengan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, di mana beliau adalah suri tauladan yang harus kita contoh, yang harus kita panut ajarannya dari beliau masih mengemban dakwah sampai akhir hayatnya. Semoga juga kita menjadi umat yang bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita sebelum kita masuk di materi menjadi orang yang beruntung, bagaimana kalau kita bahas masalah sebelumnya, yaitu singkatnya hidup manusia, agar pembahasan kita tidak jauh-jauh amat begitu ya. Jadi biar connect teman-teman semuanya seperti itu. Asik. Ya. Oke, tapi nah sebelumnya bahwasanya dibahas singkatnya hidup manusia. Nah kemarin saya kutip dari Kak Rizal ya, bahwasanya kehidupan manusia itu sangat singkat. Kalau misalnya kita lihat itu di akhirat itu, bahwasanya dunia itu hidup itu hanya 1,5 jam saja teman-teman semuanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya itulah singkatnya dunia. Jadi sesingkat-singkatnya hidup kita ini, kita harus melakukan memang apa yang harus kita lakukan sebagai hamba yang sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali lagi bahwasanya dunia ini memang sangat sempit gitu ya. Sangat singkat sekali. Ya kalau kita bicara dunia itu sangat banyak sekali teman-teman semuanya. Nggak habis-habis memang kalau kita bahas dunia. Nah, jadi sebelumnya itu bahwasanya hidup kita itu di dunia itu cuma 1 jam 1,5 jam saja seperti itu, dibandingkan dengan akhirat sangat jauh berbeda seperti itu. Nah
Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah yang saya ingin sampaikan kemarin, bahwasanya saya mengingatkan kembali bahwasanya singkat hidup manusia itu kita harus memanfaatkan, memang bagaimana kita memanfaatkan poin-poin terpenting dalam kehidupan kita sebelum ajal menjemput kita, seperti itu. Dan materi-materi kemarin juga masih bicara seputaran dosa, seputaran amal kebaikan, dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas masalah menjadi orang beruntung. Nah, sebelum saya masuk ke tema, saya mau berikan contoh sedikit, bahwasanya setiap orang begini, kita ini adalah orang yang salah satu orang yang beruntung. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Nah, karena kita tercipta atau terlahir dalam keadaan seorang Muslim. Nah, seperti itu. Itu salah satu keberuntungan dari kita, yaitu terlahir dalam keadaan Muslim. Nah, di situ juga Rasulullah. Nah, tapi di situ ada sambungannya. Nah, inilah poin yang pertama, bahwasanya Rasulullah itu berkata, beruntunglah orang-orang yang memeluk Islam, terus disambung lagi, dikaruniai rezeki dan dan Allah menjadikannya bersifat qanaah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi Rasulullah itu berkata bahwasanya orang yang beruntung itu orang yang sudah menjadi orang yang sudah menjadi orang Islam, seperti itu. Nah, jadi apa yang kita rasakan begitu Rasulullah sudah berkata seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum jadi orang Muslim, seperti itu, masih dalam keadaan non-Muslim? Nah, mereka harus mencari lagi, seperti itu. Sudah kita bahas dari kemarin bahwasanya Allah memberikan kita akal, memberikan kita sesuatu yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita masih menjadi seorang non-Muslim, kita harus mencari bahwasanya agama yang benar itu yang mana. Seperti yang kita lihat bahwasanya banyak sudah yang menjadi mualaf, seperti kita ambil saja misal kayak Ustadz Felix Shaw yang kalau misalnya menyampaikan dakwah itu kemudah-mudahan banget gitu ya teman-teman semuanya. Nah, itu Ustadz Felix Shaw termasuk orang-orang yang mualaf seperti itu. Bagaimana kita kalau kita bandingkan dengan Ustadz Felix Shaw itu, padahal kita sudah menjadi seorang Muslim dan beliau seorang mualaf, kita malah lebih kalah power dakwanya sama beliau, seperti itu. Nah, harusnya kita malu kan teman-teman semuanya. Nah, itulah suatu keberuntungan, yaitu kita menjadi orang Islam. Nah, kemudian, setiap orang pasti menginginkan ya keberuntungan dalam hidup mereka. Tujuan sederhana itu yaitu kehidupan mereka menjadi lebih mudah dengan keberuntungan yang dimilikinya. Meskipun begitu, tak semua orang mengetahui bagaimana cara agar kehidupan mereka dipenuhi dengan keberuntungan. Dan dalam Islam rupanya ada 5 amalan yang dapat mendatangkan keberuntungan. Nah, jadi teman-teman semuanya, nanti saya akan sampaikan 5 amalan yang akan memberikan keberuntungan dalam hidup kita. Nah, jadi saya akan melanjutkan lagi hadis Rasulullah. Nah, akan dikaruniai rezeki yang dan Allah menjadikannya bersifat qanaah. Nah, kalau kita bahas masalah sifat qanaah itu saya ambil dalam berdagang ya teman-teman semuanya. Nah, setiap orang berdagang pasti ada yang namanya untung rugi, seperti itu. Pasang surut lah, seperti itu bahasanya. Nah, menjadi orang yang qanaah itu ya, saya ambil contoh ya berdagang ini. Kenapa? Karena sesuatu yang kita dapatkan itu mungkin terkadang dari jalannya seperti apa, dari jalannya buruk atau jalannya baik, seperti itu. Walaupun hasilnya sama-sama menguntungkan, tapi dia tidak mengetahui, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, orang berdagang itu kalau misalnya dia berjualan, otomatis yang dia harapkan itu pasti keuntungan. Nah, dengan keuntungan ini mereka mendapatkannya dengan cara apa? Yang tadi saya bilang bahwasanya dengan cara jujur atau dengan cara curang, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, orang bisa disebut qanaah itu ketika dia berdagang itu dengan kejujuran, seperti itu. Nah,
kalau misalnya kita bicara jujur, insya Allah apa yang kita dapatkan atau apa yang belum kita dapatkan itu ya mau diapain seperti itu. Ya kita sabar-sabar aja. Karena kalau kita bicara berdagang ya Rasulullah kalau berdagang itu tidak pernah yang namanya rugi. Uh, Rasulullah itu untung terus seperti itu. Karena kenapa? Rasulullah itu qanaah seperti itu. Ya, jadi selalu jujur. Jadi customer ya kita bahas ini customer ya kalau sekarang ya. Customer itu kalau misalnya mencari sesuatu yang dijual padahal banyak di tempat-tempat lain yang menjual sama seperti yang Rasulullah jual itu misalnya, nah itu banyak orang lari malah ke Rasulullah seperti itu. Karena kenapa? Karena kejujuran. Karena Rasulullah tidak mementingkan hasil dan akhirnya mendapatkan keuntungan itu. Rasulullah hanya memikirkan hanya keberuntungan dalam berjualannya itu ya dengan cara bagaimana customer itu senang sama kita, bagaimana customer itu terus membeli dagangan kita seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, tadinya saya bilang ada 5 amalan-amalan yang dapat mendatangkan keberuntungan kita. Nah, yang pertama, amalan yang pertama yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, amalan ma'ruf dan adalah amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sudah jelas lah itu teman-teman semuanya ya, bahwasanya pedoman hidup kita ya Al-Quran ya jelas ya, seperti itu. Nah, dan disertai dengan hadis-hadis Rasulullah seperti itu. Nah, terus di situ juga Allah berfirman, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada bajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya Allah berfirman di surat di Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Jadi beruntunglah orang yang berbuat amal ma'ruf nahi mungkar seperti itu, mencegah kepada mencegah kepada keburukan, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya jelas di sini ya bahwasanya apa yang kita lakukan itu ya harus kita terus menyeru. Setiap kita melihat ada yang salah, ada yang kelewatan. Nah, tapi kembali lagi sih, makanya di situ pentingnya jamaah seperti itu. Pentingnya kita itu ada jamaah yang akan selalu mengingatkan kita seperti itu. Ya, yang kedua melaksanakan sholat dan zakat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita dengar ini sering betul ya kita dengar masalah sholat dan zakat. Nah, seorang mampu meraih keberuntungan dalam hidupnya sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 4-5 yang artinya yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat, mereka orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, lagi-lagi dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasanya sholat dan zakat itu termaksud salah satu orang-orang yang beruntung. Nah, bagaimana kok bisa gitu ya? Karena sholat itu ketika kita melakukan sholat itu, bagaimana ketika kita melakukan sholat yang baik, pasti semuanya akan ikut yang baik seperti itu. Nah, terus itu kita mengeluarkan zakat dengan ikhlas. Nah, ya kan. Jadi keberuntungan dalam hidup kita itu akan terus datang seperti itu masih dalam tahap kedua kita bercerita bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali menceritakan bahwasanya keberuntungan yang bisa kita dapatkan seperti itu. Nah, ini cuma ya kebanyakan saya bahas ini masalah di dalam Al-Quran dulu ya teman-teman semuanya. Nanti saya berikan contoh-contoh yang realnya ada di kehidupan kita saat ini seperti itu. Ini saya selesaikan dulu 5 konsep ini agar kita menjadi orang beruntung. Ya, yang ketiga yaitu dengan menjauhi segala hal-hal yang berkaitan dengan riba. Lagi-lagi kita membahas riba. Kenapa kita membahas riba? Karena riba itu sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita seperti itu, ya kan? Nah, jadi riba itu
dekat sekali dengan berbagai aspek kehidupan manusia, sebab kini riba terbesar di mana-mana. Nah, padahal jika umat Islam mampu menjauhi perbuatan riba, maka niscaya ia pun akan mudah meraih keberuntungan. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita bilang riba itu ya ngeri, bahasanya ngeri. Karena kenapa yang tadi saya bilang, bahasanya riba itu sudah tercampur di dalam kehidupan kita. Entah kita tidak tahu apakah itu riba atau tidak, seperti itu. Ya, intinya semoga Allah mengampuni segala urusan kita, yang apa yang kita lakukan ya. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari riba-riba walaupun hanya butiran debunya saja, teman-teman semuanya. Nah, yang keempat, kemudian umat Islam itu hendaknya berjihad. Nah, kalau kita dengar kata berjihad itu sudah takut, sudah apa. Padahal berjihad itu tidak mesti kita berperang. Maksudnya berperang seperti kayak Rasulullah dan para sahabat. Nah, berjihad itu bisa juga sebagai melawan hawa nafsu, berjihad. Ya, terus beberapa bentuk jihad di antara lain adalah dengan mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan agama Islam. Nah, itu termasuk berjihad. Kita berusaha gitu kan untuk yang tadi yang pertama mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu namanya berjihad. Jadi berjihad itu belum tentu kita lakukan dengan fisik seperti itu. Jihad hawa nafsu itu lebih, kalau tidak salah pernah dengar bahwasanya hawa nafsu itu lebih ngeri daripada perang seperti itu. Karena ya kembali lagi sih bahwasanya kalau orang memang hawa nafsunya dikuasai, karena manusia itu ya kan cuma mempunyai akal dan hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsunya dikuasai setan, biar disuruh apapun dia demi kebaikan dia tidak akan mau, seperti itu. Iya. Saya Jadi pentingnya. sedikit tambahin itu kalau Ya. salah pernah disampaikan oleh Kak Gus Randi ya. Jadi kalau kita Oh iya. manusia itu kalau mengikuti hawa nafsunya, maka dia itu layaknya seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Itu sedikit tambahin itu Nah, aja. nah betul sekali itu Bang Sendi. Bayangkan coba kita lebih parah daripada seekor binatang ternak. Itulah manusia ya. Kalau kita tidak bisa melawan hawa nafsu, kita selamanya akan didekatin oleh setan ya semuanya ya. Dan hati kita akan menjadi beku, akan menjadi keras kalau setan terus berteman dengan kita. Karena hawa nafsu kita tidak pernah bisa mengendalikannya, seperti itu. Terus yang kelima, yang terakhir, nah ini dia. Nah, kemudian yang kelima yang dapat membuat manusia meraih keberuntungan adalah sami'na wa atokna. Nah, artinya kami dengar dan kami taat, seperti itu. Yang dimaksud dengan sami'na wa atokna yaitu dengan mendengarkan perintah Allah dan juga mentaati segala perintah serta larangan Allah. Dengan demikian umat Islam tidak akan bertanya-tanya mengapa Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, sehingga mereka pun terdorong untuk melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika sudah mendengar kata sami'na wa atokna itu, ya sudah kita kerjakan. Saya dengar kemarin Ustadz siapa gitu kan, nah bahwasanya ketika kita mendengar kerjakan, ya sudah harus kita kerjakan. Jangan bilang nanti-nanti dulu, bentar-bentar dulu, masih nanggung, nanti aja, seperti itu. Bagaimana mungkin ketika Allah sudah memerintahkan kita sami'na wa atokna, kita masih menunda-nunda, seperti itu. Bagaimana ketika ajal datang tiba-tiba, ketika contoh aja misalnya azan ya, misalnya panggilan sholat seperti itu. Sudah azan masih santai, belum komat, seperti itu. Itu anak-anak muda sekarang seperti itu. Ya kalau mungkin yang baru-baru hijrah atau yang meremehkan, seperti yang meremehkan sholat ya, ketika ada panggilan azan, belum komat, ketika sudah komat, paling masih luruskan saf, seperti itu. Bagaimana mungkin kita punya pemikiran seperti itu? Ketika kita mendengar sudah yang namanya sami'na wa atokna itu, ya harus kita kerjakan. Itulah sama seperti judul kita, itulah menjadi jati diri seorang muslim. Ketika kita mendengar sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ya sudah kita kerjakan. Banyak sekali yang kita terlena dengan kehidupan di dunia ini, seperti itu. Karena itu dia, karena kita tidak pernah yang namanya mendengar yang namanya kita taat dan kita kerjakan, seperti itu.
Nah, itulah salah satu juga hawa nafsu yang terberat, yang terbesar bagi kita ya. Ketika sudah mendengar panggilan atau menyeru kebenaran, kita masih bermalas-malasan seperti itu. Makanya kita teman-teman semuanya, kita harus membiasakan hidup kita ini dengan kebaikan seperti itu, dengan cara berdakwah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dakwah itu mempersempit keburukan teman-teman semuanya. Bagaimana? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Setiap menit, setiap jam kita memikirkan apa yang kita lakukan sebentar ini, apa yang lakukan kita sebentar. Jadi insya Allah kemaksiatan atau keburukan itu susah masuknya. Jadi setan itu juga bingung gitu teman-teman semuanya, ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah uh, apa 5 konsep keberuntungan dalam menjalani kehidupan teman-teman semuanya. Nah, terus itu sedikit saya cerita masalah masih menjadi orang beruntung ini ya. Nah, misal contoh kayak saya ini ya misalnya, saya seorang leader di kerjaan saya seperti itu. Nah, mungkin yang tadi Bang Sandy ngomong bahwasanya dapat uang berapa tadi Bang Sandy? 100.000 ya? 1 juta, 1 juta. Nah, 1 juta. Nah, ketika orang yang mendapatkan 1 juta itu, ketika orang melihat mungkin beruntung betul orang itu mendapatkan uang itu seperti itu. Nah, tapi mungkin orang yang mendapatkan itu belum tentu menyadari keberuntungan itu seperti itu. Belum tentu yang dia dapat ini beruntung seperti itu. Nah, jadi kalau dari saya yang tadi saya bilang bahwasanya anggaplah saya di kerjaan menjadi leader atau jadi supervisor kayak gitu. Nah, ketika saya menjadi supervisor atau leader di kerjaan itu, mungkin orang-orang di luar sana atau bawahan mungkin beruntung betul ya orang-orang seperti itu ya, mendapat jabatan seperti itu, nah mendapat amanah menjadi supervisor seperti itu. Tapi menurut saya itu sangat besar sekali tanggung jawab saya seperti itu. Ya, dari tanggung jawab kejujurannya, keadilannya, dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat dengan keadaan kita saat ini ya seperti itu. Ketika orang ketika orang mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuatan, nah mereka memanfaatkannya dengan bukan sebaik-baiknya, malah seburuk-buruknya seperti itu. Malah menjadikan kepentingannya sendiri seperti itu. Jadi saya pribadi ini berpikir, mumpung saya jadi supervisor, saya akan bukan bikin urusan bikin cara sendiri, bikin peraturan sendiri. Nah, padahal yang saya buat padahal tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan seperti itu. Nah, itulah salah satu amanah yang kita diberikan, yang mungkin teman-teman di sana mungkin nggak beruntung ya dia ya seperti itu, jadi seperti itu, jadi supervisor seperti itu. Nah, kalau saya pribadi malah berat. Nah, jadi seorang pemimpin itu teman-teman semuanya itu berat seperti itu. Nggak sesuai nggak kita pandang seperti membalikan tangan ya. Saya enak mungkin seperti itu. Enggak, karena kenapa? Dosanya itu sangat besar seperti itu. Karena kenapa? Karena diharapkan kejujuran dia seperti itu. Apakah dia mengatur bawahannya itu dengan syariat Islam, dengan cara-cara Islam seperti itu, apa dengan cara yang sembarangan seperti itu. Jadi ketika staf atau kasir bawa sesuatu atau minuman keras atau barang terlarang seperti itu dibolehkan. Nah, itu salah satu kalau kita mau bilang kepentingan pribadi kita seperti itu. Misal kita yang jual, jadi tidak apa-apa dia bawa kayak gini seperti itu, tidak apa-apa pakai kayak gini, tidak apa-apa. Nah, kita bisa lihat, kita nggak usah bohong lah untuk di negeri kita sendiri seperti ini. Ya, saya berdoa aja lah supaya negeri kita ini semakin baik-baik aja seperti itu. Ya. Amin. Terus itu ada yang orang yang umurnya panjang lagi. Orang yang sudah diberikan orang yang sudah diberikan umur yang lebih, padahal orang yang kita yang kemarin dibahas sama Kak Rizal bahwasanya orang itu kisaran 60-an itu sudah meninggal seperti itu, sudah wafat seperti itu. Nah, sama kayak Rasulullah seperti itu. Nah, jadi
kurang lebih cuma 60 sampai 64. Nah itu manusia itu sudah kebanyakan wafat seperti itu. Bagaimana dengan umur kita yang panjang yang lebih dari 60-an, sudah 70, 71 dan sebagainya. Nah, kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, maka malah kita dengan umur yang ibaratkannya sudah terlalu tua itu ya, harusnya kita banyak-banyak beristighfar sudah ya. Bukan saya merasa bahwasanya orang tua aja yang harus beristighfar, anak muda juga. Nah, maksud saya kan orang tua itu kan sudah kelihatan gitu ya, maksudnya itu nggak bisa ngapa-ngapain, mau kayak gini nggak bisa, mau kayak gitu nggak bisa. Harusnya kita itu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu kalau kita punya harta seperti itu. Ini tidak ada orang-orang yang sudah umurnya lebih daripada itu dimanfaatkan dengan hal-hal yang bukan ya, seperti misalnya ya banyak sih ya, kalau misalnya kita mau kasih tahu ya, saya kasih contoh aja misalnya di umur yang tua masih suka misalnya main judi atau sebagainya, suka mabuk-mabukan masih, terus itu ada juga yang masih serakah seperti itu kalau misalnya kita pikir ya, orang tua yang sudah ibaratkannya sudah tua banget gitu ya, kalau anak-anak muda bilang itu sudah tanah bau tanah lah seperti itu ya. Itu harusnya kita itu berpikir bagaimana kita ini agar agar wafat kita ini dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Harusnya kita semakin tua semakin berpikir, kenapa saya diberikan umur yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu karena mungkin saja dosa kita masih banyak. Ya, mungkin apa najar-najar kita masih belum kita sampaikan, belum kita penuhi seperti itu. Nah, jadinya kita itu harus menggunakan akal pikiran kita ini memang harus baik-baiknya seperti itu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak beruntung di dunia, sudah tidak beruntung di dunia, tidak beruntung pula di akhirat. Mending tidak beruntung di dunia, tapi beruntung di akhirat. Ibaratnya kan enak seperti itu. Ini sudah tidak beruntung di dunia, tidak beruntung lagi di akhirat. Bagaimana mungkin teman-teman semuanya? Terus itu kemudian ada yang hartanya banyak seperti itu. Ya kita lihat ada yang hartanya banyak, tapi dia bingung mau ngapain. Padahal kalau misalnya dia berpikir ya, memang bangkitnya seseorang itu memang karena pemikirannya teman-teman semuanya. Jadi ketika dia mempunyai harta itu harusnya dia berpikir sudah bagaimana harta ini supaya saya ketika saya meninggal harta ini tetap harta ini tetap bisa berguna ketika saya sudah meninggal seperti itu, diwakafkan kemana makanya kita itu harus berpikir sebaik-baiknya apa yang kita memang harus lakukan dengan harta kita seperti itu. Kemudian ada lagi dengan fisik yang sempurna misalnya kayak kegantengan atau kecantikan teman-teman seperti itu. Nah, bagaimana dengan apa gunanya ganteng, apa gunanya cantik kalau kita tidak taat kepada Allah? Percuma teman-teman semuanya seperti itu. Sama kayak ada syairnya pada saat percuma kita hidup beribu-ribu tahun kalau kita tidak pernah melakukan amal baik kalau kita tidak pernah sembahyang seperti itu. Itu kan termasuk orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat seperti itu. Ya kan, percuma kita hidup beribu-ribu tahun tapi kita tidak pernah sembahyang. Padahal sholat adalah tiangnya agama seperti itu. Bagaimana kita meninggalkan yang namanya tiang agama, tidak akan pernah berdiri pondasi itu kalau tiangnya saja kita tidak pernah lakukan. Nah, jadi teman-teman semuanya, paras dan tampan itu pokoknya tidak menjadi patokan keberuntungan kita di dunia atau di akhirat. Ya, karena kenapa saya bilang banyak orang yang sempurna tapi melalaikan Al-Quran. Banyak orang yang sempurna melalaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita lihat ya, kalau saya melihat itu ya, kalau di sosmed atau di televisi itu ada orang yang ada anak-anak buta tapi hafal Al-Quran seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita melihat dengan keadaan kita sekarang ini yang kita dilihat sempurna, ibaratnya mempunyai lengkap lah, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tapi tidak cacat. Dan bagaimana mungkin kalau kita melihat teman-teman kita yang buta, yang bisu, yang cacat, tapi dia
menghafal Al-Quran, tapi dia bisa menghafal Al-Quran seperti itu. Kita yang sempurna, yang diberikan kesempurnaan, kita malah tidak bisa. Itu pun kita malah merasa enak, malah membuka Al-Quran itu mungkin tidak pernah seperti itu. Nah, coba kita renungkan kalau kita melihat dengan orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, di mana mereka bisa menghafal Al-Quran dengan cara seperti apa. Bayangkan coba kita diberi mata, kita bisa melihat dan lebih jelas dan lebih cepat kalau untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan saudara kita yang diberikan apa kekurangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia bisa melakukan nilai-nilai kebaikan yang itu yang seperti yang menghafal Al-Quran seperti itu. Memang sesungguhnya itu manusia itu memang dalam kerugian seperti itu. Karena orang-orang yang beruntungnya termasuk orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang cacat, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, tapi kita tidak pernah menyadari itu semuanya. Karena kita terbuai dengan kecantikan dunia, jadi kita kebanyakan melalaikan saudara-saudara kita yang seperti itu. Ya ada juga misalnya teman-teman yang kayak gini, ya mungkin ada di kehidupan kita seperti itu. Bahwasanya kadang anak-anak kita itu kita sekolahkan tinggi-tinggi seperti itu. Karena anak-anak kita harus dapat ranking di sekolah. Kita paksa harus dapat ranking, bagaimanapun caranya dia harus pintar, harus mendapatkan ranking di sekolah. Tapi kalau tidak bisa baca Al-Quran, rugi apa teman-teman semuanya? Rugi. Ketika kerugian itu datang itu ketika nanti orang tuanya meninggal, seperti itu. Dulu saya selama hidup saya hanya ngajarin anak saya itu bagaimana harus pintar di sekolah, bagaimana harus jadi bagaimana harus kerja yang bagus nanti, jadi pemimpin yang baik, jadi seperti apa, jadi ya yang diinginkan lah seperti itu. Ya itulah salah satu cinta dunia seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, fisik tidak menentukan kita menjadi orang yang beruntung seperti itu. Karena yang tadi saya bilang, bahwa orang buta pun lebih baik daripada yang sempurna. Dia beruntung di akhirat, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Sedangkan kita ini ibaratkannya apa ya? Kita ini ibaratkannya tanah, dari tanah kembali ke tanah, tapi pemikiran siapa, tapi keinginan kita itu selangit seperti itu. Bayangkan kita dari tanah, terus meninggalnya dari tanah jadi tanah lagi, terus pemikiran kita ke langit seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, selama kita masih diberikan kehidupan ini, marilah kita terus selalu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah seperti itu. Nah, jadi itulah sedikit contoh dari saya, bahwasanya kalau misalnya dikaitkan dengan sekarang ini, bahwasanya banyak memang orang-orang yang mempunyai kelebihan tapi tidak memanfaatkan kelebihan itu tersebut. Justru orang-orang yang mempunyai kekurangan yang malah memberikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat seperti itu. Ya, Bang Sandy mungkin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah lah ya. Untuk teman-teman yang menyaksikan live, insya Allah sudah paham ya. Sedikit menambahkan, kalau teman-teman yang dipaparkan oleh Kak Ibrahim adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang merasa selalu beruntung. Nah, terus tidak dipandang melalui dari bentuk fisik. Saya ambil salah satu potongan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Nah, ini ayat-ayat yang sering kita seharusnya bisa kita renungkan, bisa kita jadikan sebuah keberuntungan. Bagaimana caranya? Dengan cara seperti kita melihat suatu hal itu dari sudut pandang Islam. Kita kan sudah belajar nih dari yang pertama tentang 3 simpul besar. Uqdatul Kubro, 3 pertanyaan besar manusia. Nah, setelah kita di sana sudah mulai bertanya-tanya, akhirnya kita diarahkan oleh Kopitama kemarin, teman-teman Kopitama adalah cara untuk memikirkan tentang kehidupan manusia dan alam semesta. Tapi semua itu harus dimiliki
harus memiliki sebuah komponen atau bagian-bagian yang memang mendukung kita bisa memikirkannya, yaitu ada tadi metode berpikir, yaitu dengan mengindra fakta, ada alat indra untuk mengindra fakta, terus ada akal yang sehat, terus ada informasi yang sebelumnya. Nah, keempat komponen ini sebenarnya kalau kita mau ketahui, bisa kita kaitkan dengan materi yang dibawa oleh Kabaim. Jadi, suatu keberuntungan itu tergantung dari cara mereka melakukan metode berpikir. Tadi dikasih contoh Kabaim tentang pekerjaan. Bagi orang-orang yang melihat sebuah jabatan yang tinggi itu adalah sebuah pencapaian yang baik dari segi jabatan, maka dia tidak akan melihat nilai-nilai di belakangnya. Sementara kalau tadi Kak Baim sudah mencontohkan, dia paham tentang Islam, dia tahu tanggung jawab seorang pemimpin, karena pemimpin yang adil itu adalah salah satu pemimpin itu adalah salah satu orang yang akan dimintai pertanggungjawaban lebih dulu. Nah, bagaimana kalau nanti kita jadi pemimpin terus tidak adil? Jadi keberuntungan yang kita miliki itu tergantung dari bagaimana cara kita menyandarkan pemikiran kita kepada suatu hal. Nah, kalau tadi teman-teman sudah pernah ngikutin kajian-kajian atau materi-materinya Kobi Tama sebelum-sebelum itu ada metode berpikir, maka di situ sangat menjadi konkret atau menjadi sebuah aspek yang sangat penting. Kalau teman bisa mengindra fakta, memang jabatannya Kak Ibrahim seorang supervisor dari sudut pandang fakta itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika kita mengindranya, terus akal kita yang sehat mencerna, tapi di dalam Al-Quran ada di dimintain pertanggungjawaban yang luar biasa. Terus informasinya dari mana ya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu menjadi sebuah sudut pandang yang berbeda antara si A dan si B kalau melihat sebuah jabatan itu. Yang satu tanpa mengetahui tentang ilmu Islam, yang satu mengetahui tentang ilmu Islam. Maka yang satu merasa beruntung ketika dia duduk di posisi sebagai supervisor. Tetapi satu orang yang mengetahui tentang ilmu Islam dan sebagainya, dia tidak akan merasa beruntung. Justru dia merasa khawatir kalau dia tidak amanah menjadi seorang pemimpin. Nah, keberuntungan ini mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, menyandarkan metode berpikir kita kepada apa. Kalau dia terhadap sebuah materi, maka bisa jadi dia tidak akan melihat nilai-nilai Islam. Maka dia akan mementingkan bahwa supervisor itu adalah jabatan yang sangat beruntung bagi dirinya tanpa melihat nilai-nilai lainnya. Sementara kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, menyandarkan Islam sebagai aspek awal untuk melakukan hal-hal tersebut, ya maksudnya itu menjadi seorang supervisor, maka justru tidak beruntung orang tersebut. Karena dia takut nanti di akhirat, justru dia tidak akan beruntung karena jabatan yang dia emban. Nah, itu sangat penting. Jadi, dijelaskan lagi sama Kak Baim, bukan karena fisik. Nah, tadi di ayat itu, di Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang baik dalam takwanya. Jadi, kalau mau jadi orang yang beruntung, simpel aja, bertakwa kepada Allah. Yang paling penting tadi itu yang poin kelima dari Kabaim. Sami'na wa ta'na. Jadi kalau kamu ingin bertakwa, maka dengarkan dan taati. Jangan justru aku tidak dengarkan, aku langgar. Aku acuhkan, terus aku langgar. Nah, itu orang-orang yang tidak beruntung. Sebenarnya simpel tadi yang dijelaskan sama Kabaim itu 5 poin itu adalah poin-poin kalau kita mau jadi orang yang beruntung. Nah, tapi terkait bagaimana orang itu menyandarkan pikirannya dia itu menjadi sebuah PR utama. Kalau orang itu tadi cuma sekedar hidup di dunia untuk mencari sebuah materi, mencari sebuah kesenangan, maka tidak akan pernah merasa beruntung. Bahkan jabatan sebagai seorang direktur pun dia anggap itu bukan sebuah puncak. Dia pengen menjadi seorang yang memimpin dunia, itu menguasai dunia, baru dia merasa beruntung. Tapi beda sama orang-orang muslim yang mulai belajar Islam dari dini, mulai paham tentang Islam, maka dia akan justru lebih takut ketika mendapatkan suatu jabatan yang lebih besar. Karena bisa jadi karena jabatan itu, dia tidak akan merasakan keberuntungan-keberuntungan di akhirat. Nah, itu aja poinnya sebenarnya. Sebenarnya poinnya tadi ada 5, cuma saya enggak sebutkan lagi karena yang pertama tadi itu amar ma'ruf nahi mungkar, kedua Sholat dan zakat. Sholat dan zakat, ketiga yang ketiga entar Bang Sandy riba, Bang Sandy menjauhi riba seperti menjauhi itu. riba, yang keempat Iya. Yang keempatnya berjihad. Berjihad, yang kelima
sami'na wa Yang kelima ata'na. sami'na wa ata'na. Nah, Iya. itu yang penting itu sebenarnya poin 5. 1, 2, Iya 3, betul. 4. Kalau dia tidak sami'na wa ata'na, maka semuanya itu Iya, gagal. Nggak jadi betul beruntung dia. sekali. Nah, jadi Ya, poinnya itu makanya saya kasih poin terakhir dia. betul. Jadi poin yang kelima itu adalah poin-poin pamungkas lah sebenarnya. Jadi kalau yang Mm-mm. 4 ini sudah dilaksanakan tapi dia tidak mungkin orang yang samina watona tidak melaksanakan yang keempat tadi itu. Tapi orang yang tidak samina watona, ya tidak bakalan melaksanakan empat empat itu tadi. Jadi itu aja mungkin teman-teman. Kalau kalian ingin merasa beruntung, maka sandarkanlah cara berpikir kalian itu kepada Islam. Karena kalau di Islam sendiri, orang yang beruntung kebanyakan orang-orang yang beruntung di dunia itu mengalami kesengsaraan. Ada nggak orang-orang yang betul-betul merasa pengen beruntung di dunia di akhirat itu merasa kesenangan di dunia? Itu jarang sekali. Contohnya ya para rasul dan para sahabat. Mereka ingin mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar di hari akhir nanti di akhirat. Lihat perjuangan mereka, yaitu dengan dakwah dan jihad. Keringat, darah, keluarga, harta, dan sebagainya mereka korbankan. Itu bukan sebuah keberuntungan bagi dia untuk perkara dunia. Perkara akhirat. Tapi justru itu keuntungan-keuntungan yang nanti akan didapat ketika mereka nanti di akhirat. Jadi teman-teman kalau pengen beruntung, simple, perbaiki takwa, perbaiki iman, jangan mau terus fokus kepada hal-hal yang bisa tampak oleh fisik kita, karena segala sesuatu yang tampak oleh mata kita itu kadang menipu. Seperti kehidupan dunia ini. Kehidupan dunianya adalah senda gurau, hanya kesenangan yang bohong, fana. Nah, itu sebenarnya sebuah kehidupan di dunia ini bukan sebuah keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, tapi sebuah keberuntungan untuk orang-orang yang ingin mencapai keberuntungan di akhirat. Jadi kalau mau beruntung di akhirat, lakukan kebaikan, perbaiki iman dan takwa, samina wa ata'na, terus apa lagi tadi? Pokoknya itulah intinya. Yang disampaikan ke Ibrahim. Soalnya materinya ke Ibrahim agak berat, jadi saya menyimpulkannya agak ribet nih. Pokoknya intinya, teman-teman pengen beruntung, laksanakan perintahnya, jauhi segala larangannya. Itu adalah pondasi awal. Pengen beruntung, sandarkan Betul. semuanya itu kepada Islam. Dapat jabatan tinggi, justru tidak akan merasa beruntung, tapi merasa khawatir. Itu orang Islam. Apapun yang dia dapat di dunia, dia akan justru bersifat hati-hati. Itu salah satu ciri-ciri orang yang ingin beruntung di akhirat. Dia selalu hati-hati dalam kehidupan dunianya. Oke. Itu aja mungkin dari Kak Ibrahim. Materinya apa ada ingin yang ditambahkan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana? Minimal minimal ada ajakan kah, ingin gabung sama Kopi Tama? Soalnya kita ini belum ada yang pengennya ada teman-teman dari luar sana itu gabung gitu loh. Jadi kita bisa jadikan bintang tamu Iya. atau siapa gitu loh. Siapa tahu Kak Bain bisa mengajak nih. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan atau yang tidak menyaksikan, tentunya maksudnya yang tidak menyaksikan dalam keadaan live ya, nanti mungkin menyaksikan dalam keadaan live. Nah, segera bergabung bersama Kopi Tama, My Masjid My Adventure, karena di Kopi Tama ini kita sama-sama belajar, intinya kita saling merangkul, saling mengingatkan seperti itu. Nah, jadi kita bikin komunitas Kopi Tama ini komunitas pemuda Islam Cinta Masjid, terutama seperti itu ya. Terutamanya kita harus cinta terhadap masjid karena banyak sekali pemuda-pemuda itu lupa dengan tempat-tempat yang paling istimewa sebenarnya yaitu masjid. Maka malah suka nongkrong-nongkrong di mana dia suka, padahal tempat terbaik dan tempat yang paling indah adalah masjid seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, terus kalau misalnya Anda mau bergabung, setidaknya like dan share Kopi Tama kita ini, semoga apa yang kalian lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi mungkin itu saja Bang Sandy yang bisa saya sampaikan. Terus ada quote sedikit saya mau sampaikan. Ya, silakan. Ya, sebelum kita tutup ya, umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai pasti akan mencair. Betul nggak Bang Sandy? Iya. Nah, ketika air mengalir itu tidak akan dia kembali lagi seperti itu. Nah, begitu juga dengan umur kita.
digunakan atau tidak digunakan, umur kita ini akan semakin habis seperti itu. Sama kayak halnya es batu. Dan kalau kita ingin membalikan lagi atau mengulangi kembali, itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, disitulah teman-teman semuanya kita harus merenungkan bahwasanya kayak apa? Kita harus merenungkan semuanya untuk apa kita hidup di dunia ini yang singkat ini agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ini itu saja Bang Sen. Oke, mantul. Jadi teman-teman, umur kita itu barat es batu. Kalau sudah mencair, nggak bisa dikembalikan lagi. Ya, kalau es Kembalikan batu lagi mungkin ya. bisa kembali lagi ya. Kalau es batu tinggal Kalau diambil aja dibekukan airnya, lagi dimasukkan lagi ya. ke freezer. Tapi kalau umur manusia kan nggak mungkin ya. Jadi Ya gunakanlah seperti itu. setiap detik, menit, hari, tahun kalian itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadikan setiap detik, menit, jam, hari, tahun itu menjadi keberuntungan bagi kalian, yang dengan keberuntungan itu kita bisa dapat sesuatu yang istimewa di akhirat nanti. Mungkin itu aja dari Kopi Tama. Bila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari saya dan Kak Ibrahim, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Kesalahan itu murni dari kami berdua yang Al-Fakir ini, yang ingin terus berusaha untuk memperbaiki diri dengan cara menyajikan materi-materi Islam, yang dimana kalau kita pahami materi-materi dasar ini yang justru sering kita lupakan. Kita tidak akan bahas materi-materi yang berat, tapi kita akan membahas materi-materi yang cukup simpel, yang mudah untuk dipahami anak muda. Jadi tidak langsung bahas yang berat-berat. Semoga segala sesuatu perbuatan atau kegiatan kita ini, baik yang nonton maupun yang mendengarkan, baik yang menyiapkan ataupun yang terlibat dalam aktivitas ini, itu dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ini menjadi bukti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak menjadi umat atau hamba yang berlepas tangan kepada Islam. Karena kita ketahui tugas Islam bisa bangkit, Islam bisa sampai ke Indonesia dan seluruh penjuru dunia itu berkat dakwah. Kalaupun dakwah dulu dari mulut ke mulut, dari tempat ke tempat, maka sekarang sudah saatnya kita dakwah melalui sosmed ke sosmed. Jadi jangan pernah takut untuk berdakwah. Bagi teman-teman yang ingin gabung, silakan DM atau hubungi link Kopi Tama untuk menjadi pemateri atau menjadi narasumber yang ingin menceritakan tentang kehidupan hijrahnya. Monggo, kita akan selalu open untuk teman-teman gabung. Bukan berarti kita ingin memaksa, tapi kalau ingin curhat atau sharing, silahkan. Kami justru sangat bahagia banget bila teman-teman mau join dalam aktivitas ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, itu saya ingatkan lagi, program Kopi Tama ini akan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Insya Allah materinya terus berlanjut dengan pemateri-pemateri yang bergantian. Nah, jadi kalau teman-teman pengen gabung, silahkan DM atau Messenger atau chat admin-admin Kopi Tama untuk gabung, nanti di Zoom kita undang gitu. Itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My FM Tour. Oke, terima kasih Kak Baim. Ya. Thank you.